Kabar dari kota Qiang. Setelan kematian Ye Tianling dari kelompok tujuh hantu, kini istana kerajaan mulai tenang kembali. Adapun Lao Se dan pendukungnya kini berada dalam tahanan khusus. Perintah tentang penangkapan anggota kelompok Lao juga segera dikeluarkan oleh Raja Yu, berikut pelucutan jabatan seluruh pendukung Lao Se. Sedangkan pasukan prajurit yang sebelumnya sudah bersiap mengepung istana kerajaan kini bersikap pasrah, setelah jenderal pasukan mereka ditekan oleh seseorang yang berasal dari Aula Naga mereka tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Hanya Li Yuan yang dapat merasakan kekuatan lain yang berada di pihaknya ikut bergerak. Itu adalah penguasa naga lainnya, naga biru penguasa wilayah selatan. Dalam hal ini, lelaki parubaya yang berjulukan naga biru juga tercengang dengan kekuatan Tuan Muda Aula Naga. Pada jarak tertentu jelas ia bisa merasakan kekuatan aura yang menakutkan dari Tuan Mudanya, hanya dengan auranya saja seorang pendekar dewa semesta tewas dengan mengenaskan. Benar-benar kekuatan yang tidak boleh disinggung, apalagi ia masih sangat muda dan tidak salah jika ketua lama menunjuk Li Yuan sebagai penerusnya. Saat ini di sebuah ketinggian istana kerajaan, tampak dua orang pria sedang bertemu. Hormat pada Tuan Muda, ucap naga biru saat berjumpa dengan Li Yuan. Apakah kau penguasa wilayah selatan, naga biru? Tanya Li Yuan. Betul, itu saya. Siap menerima perintah dari Tuan Muda, jawab naga biru dengan hormat. Bagaimana kondisi wilayah selatan? Tanya Li Yuan langsung. Semua berjalan dengan baik, apalagi setelah kematian Ye Tianling pastinya akan membawa perubahan yang besar terhadap kondisi ketenangan wilayah selatan, ucap naga biru. Bagaimana kelompok tujuh hantu bisa berkembang? Li Yuan bertanya dengan nada penasaran. Sama dengan Aula Naga, mereka juga memiliki cabang kekuasaan di setiap wilayah, ucap naga biru menjelaskan. Ya itu aku tahu, ujar Li Yuan dengan tidak puas. Hal ini lebih dikarenakan Aula Naga yang lebih memikirkan kesejahteraan anggotanya serta perebutan kekuasaan di tingkat atas. Sehingga kelompok tujuh hantu bisa bergerak secara leluasa, bahkan mereka mulai mempengaruhi kerajaan di tiap-tiap wilayah untuk menjadi penguasa, terang naga biru lebih lanjut. Sebentar lagi aku akan ke ibu kota. Aku akan merapikan markas utama agar berjalan sebagaimana mestinya. Adapun para penguasa naga lainnya akan kudatangi satu persatu. Hal ini juga berkaitan dengan tindakan Iseng guruku yang telah memberiku banyak kontrak pernikahan, ucap Li Yuan tak berdaya. Mendengar keluhan dari tuan mudanya, naga biru hanya tersenyum. Sebelumnya ia juga mendengar hal ini dari Lin Dan, asisten pribadi tuan mudanya. Namun kali ini naga biru merasa tersanjung. Putri Raja Yu berhasil meluluhkan hati Li Yuan dan berarti Nyonya Aula Naga berada di wilayah selatan. Dalam hal ini maka wilayah selatan akan mendapatkan perhatian lebih dari Tuan Muda Aula Naga. Sebagai Tuan Muda Aula Naga memang sudah sepantasnya Li Yuan memiliki beberapa orang pendamping. Hal ini dikarenakan benua biru begitu luas dan terbagi menjadi 5 wilayah. Sehingga keberadaan seorang ketua Aula Naga adalah memobilisasi seluruh kekuatan, dibutuhkan ketenangan dan dukungan dari istri yang menyejukkan hati dan pikiran. Secara resmi hubungan Li Yuan dengan Putri Yumei adalah pasangan suami istri, apalagi keduanya juga sudah menyatakan sumpah setia atas leluhur saat perjamuan makan keluarga kerajaan. Li Yuan mengambil inisiatif ini juga karena ia sadar memiliki keterbatasan waktu di kota Qianxi. Ia harus menuju kota Qiang dan juga kota Longhua untuk memantapkan diri sebagai ketua Aula Naga yang baru. Tuan Muda, aku mendengar sesuatu yang kurang baik. Hal ini juga yang sebelumnya menghambat perjalananku untuk tiba lebih awal di istana kerajaan, ucap naga biru dengan hati-hati. Sampaikan hal itu, ucap Li Yuan. Ini terkait dengan seseorang dari wilayah Qiang, itu adalah tentang nona muda paviliun angsa mas, ujar naga biru. Ada apa? Tanya Li Yuan dengan cemas. Raja Wang Xiet telah menekan keluarga Xiao untuk melakukan pernikahan antara Pangeran Wang dengan nona muda Xiao Yi dalam waktu dekat ini. Jika Nona Xiao tidak menerimanya maka ayah Anda akan diserahkan kepada keluarga Liu. Selama ini Nona muda Xiao Yi menahan segala intimidasi, ungkap naga biru bercampur emosi. Li Yuan menarik napas dalam-dalam, tatapannya kosong ada gejolak emosi yang sepertinya akan meledak dengan sangat keras. Baru saja ia merasakan kebahagiaan saat bersama Yumei, namun ia baru saja melupakan sisi lain hidupnya. Menyadari perubahan ekspresi tuan mudanya, naga biru kemudian melanjutkan perkataannya. Setelah mendengar hal ini aku segera mengirimkan beberapa orang kepercayaanku untuk berangkat menuju kota Qiang. Mereka akan melindungi keluarga Tuan Muda dan juga Nona Xiao Yi. Udara yang sempat berfluktuasi segera kembali tenang, perlahan wajah Li Yuan berangsur menunjukkan ke kondisi normal. Kamu melakukan pekerjaan yang baik, aku tidak akan melupakan apa yang telah kau lakukan hari ini. Li Yuan memberikan apresiasi penuh kepada naga biru, ia merasa lebih tenang untuk sementara ini.
Xiao Yi dan ayahnya adalah salah satu titik lemah Li Yuan, siapapun orang yang mengganggunya maka hanya kematian yang akan pantas menggantikannya. Meski itu adalah kerajaan Wang, maka Li Yuan tidak segan-segan untuk menjungkalkan kota Qiang hingga ibu kota kerajaan Wang. Ini sudah bagian dari tugas saya untuk menjaga keluarga Tuan Muda, ucap naga biru sambil tersenyum ramah. Li Yuan mengangguk pelan, lalu hilang dalam sekelebat mata. Li Yuan menuju aula utama kerajaan yang kini sudah dihadiri oleh banyak orang, termasuk para murid inti Sekte Raja Wali Emas yang sedang duduk rapi bersama Cui Wai dan juga Yu Mei. Salam kepada tetua utama, seluruh murid inti berdiri dengan hormat. Duduklah kembali, balas Li Yuan sambil tersenyum ringan. Apalagi yang kamu sembunyikan? Ucap Yu Mei dengan penasaran. Informasi tentang posisi tetua utama Bukit Kelima telah luput dari pengetahuan Yu Mei sebelumnya, jadi ia sangat terkejut dengan sapaan para murid inti ketika melihat Li Yuan datang. Itu pemberian dari ketua sekte, aku tidak bisa menolaknya, jawab Li Yuan sambil mengangkat kedua bahunya, lalu menatap Yu Mei dengan hangat. Secara pribadi sosok Yu Mei mengingatkan Li Yuan akan Yue Hao, wanita yang menjadi istrinya di alam langit. Mungkin karena rasa yang familiar itu juga yang membuat Li Yuan merasa Yu Mei tidak asing dan bisa dikatakan bagian dari diri Li Yuan. Jadi secara alami Yu Mei bisa dengan mudah masuk ke dalam relung hati terdalam, menjadi wanita yang selalu ada untuk Li Yuan. Pasukan Dewa Naga. Para murid inti yang melihatnya hanya tersenyum, mereka juga terkejut jika sosok yang dijuluki sebagai monster muda itu tampak lembut di depan Putri Yu Mei. Li Yuan adalah motivasi bagi mereka, cerita perjuangan Li Yuan saat menjadi murid Bukit Ketujuh telah menginspirasi murid-murid di Sekte Raja Wali Emas untuk berkembang lebih maju dan berusaha lebih keras untuk menghasilkan pencapaian yang maksimal. Sementara itu Cui Wai hanya tersenyum penuh penghormatan kepada Li Yuan, meski Li Yuan menjadi adik iparnya namun statusnya sangat luar biasa. Baru saja ia mengetahui tentang identitas Li Yuan yang merupakan Tuan Muda Aula Naga, sosok yang menggantikan ketua lama dan berkuasa atas 5 wilayah kerajaan di benua biru. Cui Wai merasa beruntung, dari dahulu ia memperlakukan Li Yuan dengan baik. Begitupun ia tidak melarang hubungan percintaan antara Li Yuan dengan adiknya, oleh karena itu ia hanya merasa berterima kasih yang tidak terkira atas bantuan Li Yuan yang baru saja menggagalkan upaya pemberontakan serius. Mulai sekarang kalian adalah pasukan khusus Istana Kerajaan Yu. Kalian bertugas melindungi keluarga raja selama 24 jam, kalian akan berada di bawah pengaturan Pangeran Yu, ucap Li Yuan dengan serius. Selanjutnya kalian juga akan disebut dengan pasukan Dewa Naga. Hal ini dikarenakan standar kekuatan pasukan Dewa Naga adalah pendekar tingkat dewa, sambung Li Yuan kemudian. Namun mendengar ucapan Li Yuan mereka semua terdiam, itu artinya mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seperti apa yang dimau oleh Li Yuan. Mereka jelas belum berada di tingkatan yang Li Yuan maksud. Kalian tenang saja, mulai sekarang kalian beristirahatlah dulu karena kalian mulai esok sudah bisa mulai bertugas, ucap Li Yuan sambil tersenyum ringan. Selanjutnya Li Yuan membagikan pil kepada 20 murid inti tersebut, pil itu ia buat saat kembali dari Bukit Ketujuh pada turnamen babak pertama. Mata Cui Wai menyipit, ia jelas mengetahui pil yang baru saja diterima oleh murid inti tersebut, pil yang pernah ia rasakan sendiri manfaatnya. Tidak lama kemudian Li Yuan menyerahkan pengaturan kepada Cui Wai yang juga kakak iparnya. Li Yuan hendak meninggalkan tempat tersebut untuk bertemu dengan ayah mertuanya. Ia merasa banyak hal yang harus ia lakukan sebelum besok ia menuju kota Qiang. Yu Mei menatap kagumnya arah Li Yuan, tidak hanya telah menyelamatkan keluarga kerajaan tetapi Li Yuan juga memberikan pasukan pengawal yang sangat kuat. Ia sangat bahagia, pilihan cinta pertamanya telah melabuhkan harapan hidupnya hingga melebihi ekspektasi cinta itu sendiri. 20 orang murid inti kini akan menjadi pasukan Dewa Naga, bertugas menjaga keselamatan keluarga kerajaan. Bukankah ini suatu kekuatan yang luar biasa? Memikirkan hal ini membuat Yu Mei tidak berhenti untuk berdecak kagum. Setelah selesai dengan pengurusan pasukan Dewa Naga, lalu Li Yuan mendatangi kediaman Raja Yu bersama Yu Mei. Keduanya secara resmi memang telah menjadi suami istri dan telah mengambil sumpah di saat acara jamuan keluarga kerajaan. Hanya perayaannya saja yang belum dilaksanakan. Hal ini akan dibicarakan secara lebih lanjut. Yuan Gege, maafkan aku yang baru tersadarkan jika saat ini hubungan kita sudah di tahap seperti sekarang ini. Aku terlalu bahagia hingga terbawa suasana yang mengalir begitu cepat, dari awal keputusasaan hingga berubah menjadi kejutan kebahagiaan yang tidak terukur, ucap Yu Mei dengan merasa bersalah. Aku pun demikian, sekarang kamu adalah jodohku. Wanita yang menjadi istri dan saling melengkapi mulai sekarang dan selamanya, balas Li Yuan dengan tatapan penuh kasih sayang. Terima kasih Yuan Gege, ucap Yu Mei sambil mengepal tangan Li Yuan dengan erat.
Keduanya berjalan dengan mesra, seluruh penghuni istana kerajaan menatapnya dengan bahagia. Ini adalah kali pertama mereka melihat Putri Yumei merasakan bahagia, apalagi kini kebahagiaan itu ada bersama dengan pemuda yang sudah menjadi takdirnya. Keduanya tiba di kediaman Raja Yu, tampak Raja Yu sedang bersantai dengan Wu Ling ibu dari Yumei. "Selamat sore ayah dan ibu," sapa Yumei dan Li Yuan dengan sopan. "Kalian seharusnya beristirahat, walau bagaimanapun kalian adalah pasangan yang sah," tegur Raja Yu sambil tersenyum. "Ini masih terlalu sore, biarkan kami mengunjungi kalian terlebih dahulu," jawab Yumei dengan wajah memerah. "Baiklah, kalian memang pasangan yang diberkati langit," ujar Raja Yu dengan senang. "Ayah, kedatanganku terkait ingin meningkatkan kemampuan tenaga dalam ayah. Di masa depan ayah akan selalu sehat dan bertambah kuat tentunya," ucap Li Yuan sambil tersenyum. "Asal tidak menambah istri lagi, awas saja jika itu terjadi," sela ibu mertuanya sambil memandang ke arah Raja Yu. "Tidak, tidak akan," jawab Raja Yu seolah ketakutan. Namun Yumei dan Li Yuan hanya tersenyum memandang keduanya, mereka adalah orang tua yang tampak harmonis di usianya. Meski Raja Yu memiliki dua orang istri tetapi keduanya berada dalam satu kawasan dan memiliki sifat saling pengertian. Sebab itu kedua istri Raja Yu telah bersepakat agar tidak ada wanita ketiga, jika ada maka Raja Yu akan dikebiri. Raja Yu sudah mendengar tentang kemampuan alkemis Li Yuan dari Cui Wai, peningkatan kekuatan putranya dalam sekejap juga karena pemberian pil buatan Li Yuan. Bahkan Cui Wai juga mengatakan jika peningkatan para pemimpin sekte Raja Wali Emas dalam semalam ada hubungannya dengan Li Yuan. "Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi kuat?" tanya Raja Yu kepada Li Yuan. "Silakan ayah duduk sila dan lepaskan baju," ucap Li Yuan memberi petunjuk. Raja Yu memiliki tingkat kultivasi yang masih rendah, ia berada di tingkat pendekar bumi. Hal ini menjadi sasaran empuk bagi sebagian orang yang menginginkan kekuasaan. Sebelum Li Yuan memberikan pil, ia harus membuka jalan darah ayah mertuanya agar sirkulasi Qi dapat berjalan lancar. Di dalam sebuah ruangan, Raja Yu membuka bajunya lalu duduk sila seperti yang Li Yuan minta. Detik selanjutnya ia merasakan hawa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya, pada saat yang bersamaan telapak tangan Li Yuan sudah menempel di dada Raja Yu. Energi hangat itu terus bergerak seperti air yang jebol dari bendungan, energi hangat tersebut menyemburkan kekuatan spiritual yang mendorong seluruh sumbatan di titik meridian Raja Yu. Setelah beberapa saat, tubuh Raja Yu terasa sangat ringan dan seperti memiliki energi terbarukan. Li Yuan menghentikan aliran tenaga dalamnya lalu memberikan sebutir pil kepada Raja Yu untuk meningkatkan kekuatannya. "Minumlah pil ini dan gunakan teknik kultivasi yang biasa ayah gunakan untuk memurnikan energi yang terkandung di dalamnya," ucap Li Yuan. Kekuatan terpendam Yumei. Raja Yu mengangguk tanda mengerti, berikutnya ia segera meminum pil tersebut tanpa ragu sedikitpun. Dengan keadaannya seperti sekarang ia merasa lebih percaya diri untuk berkultivasi. Ia secara alami ingin menjadi lebih kuat agar tidak diremehkan oleh pejabat kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya. Seusai melakukan perawatan kepada ayah mertuanya, kemudian Li Yuan berbincang-bincang dengan ibu mertuanya bersama Yumei. Dalam suasana yang hangat tersebut, Wu Ling menceritakan banyak hal tentang kisah Yumei di masa kecilnya. Hal ini tentu saja membuat Yumei merasa malu, namun beberapa membuat Li Yuan tidak dapat menahan tawa. Ketika hari menjelang malam, keduanya pamit meninggalkan kediaman Raja Yu yang sedang berlatih. Sementara di luar prajurit istana berjaga dengan tertib, pada saat yang bersamaan anak buah naga biru juga berada pada titik-titik tertentu dalam menjaga suasana kerajaan agar tetap kondusif. Melihat kondisi kerajaan yang baru saja terlepas dari bencana, Li Yuan memikirkan sosok pengganti Laos dan juga beberapa pejabat lainnya. Secara naluri Li Yuan ingin kerajaan Yu berjalan dengan baik, tidak ada pihak yang berani mengusiknya. Sehingga dalam pikirannya ia memikirkan untuk merekrut para tetua pembantu dari sekte Raja Wali Emas, beberapa di antara mereka berada di ranah pendekar Dewa Abadi sehingga memiliki peluang yang cukup. Sedangkan tetua utama akan menjadi pilar sekte, apalagi Li Yuan yakin jika kekuatan para tetua utama pastinya sudah mengalami kemajuan pesat. Pemahaman Li Yuan tentang sumber daya manusia masih terbatas, ia hanya mengenal pihak-pihak dari sekte Raja Wali Emas, adapun orang-orang Aula Naga masih belum ia kenal dengan baik. Di sisi lain ia juga membutuhkan banyak orang untuk memperkuat Aula Naga di masa depan, sehingga ia perlu menyiapkan banyak sumber daya dalam rangka menunjang rencananya. Belum lagi masalah kelompok tujuh hantu, lambat laun ia juga harus memusnahkan kelompok penjahat yang selama ini membayangi dirinya. "Guan Gege, apa yang kau pikirkan?" tanya Yumei sesaat mereka tiba di kediamannya. "Seperti yang kau tahu, aku adalah Tuan Muda Aula Naga.
Sebagai seorang yang baru saja bergabung ke dalam Aula Naga dan menjadi pemimpin, tentu tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan. Untuk meraih tiket itu aku harus berjuang, membuktikan kepada mereka jika aku memang layak menjadi pemimpin mereka, ucap Li Yuan dengan serius. Bukankah seharusnya dengan token atau identitas lainnya mereka harus menjadi orang yang patuh? Tanya Yu Mei dengan heran. Tidak semudah itu, mereka adalah para orang tua yang sudah melewati banyak hal. Pastinya mereka juga punya mimpi, sedangkan aku bisa saja dianggap sebagai penghambat bagi mereka, ujar Li Yuan menjelaskan. Yuan GG adalah orang yang hebat, dengan kekuatan yang Yuan GG miliki pastinya akan mampu membuat Aula Naga tandingan, bukankah begitu? Ucap Yu Mei sambil tersenyum santai. Jauh di dalam hati Yu Mei memiliki keyakinan akan Li Yuan, kejutannya di Sekte Raja Wali Emas saja sudah membuatnya terkejut bukan kepalang. Hari ini juga ia membunuh seorang tetua kelompok 7 hantu seperti membunuh seekor anjing, maka kekuatan seperti apa yang bisa menandinginya? Sudahlah sebaiknya kita beristirahat, ada sesuatu yang ingin kulakukan padamu, ucap Li Yuan sambil menarik tangan Yu Mei ke tempat tidur. Apakah Yuan GG sudah tidak sabar? Ucap Yu Mei dengan wajah memerah. Bagaimana aku bisa sabar menghadapi wanita yang begitu cantik dan menawan, goda Li Yuan. Bukalah bajumu terlebih dahulu, ucap Li Yuan tanpa ragu. Apakah harus langsung seperti itu? Tanya Yu Mei dengan canggung. Jika tidak membuka baju lalu bagaimana aku akan melakukannya? Li Yuan terus menggoda Yu Mei, ada senyum jahil di wajahnya. Itu. Bagaimana? Yu Mei merasa malu, walau Li Yuan sudah menjadi suaminya namun ia masih merasa sangat malu. Baiklah jika kamu belum siap, maka aku akan tidur di luar saja, ucap Li Yuan pura-pura sedih. Jangan. Tidak seperti itu maksudku, ucap Yu Mei dengan ekspresi serba salah. Lalu secara perlahan Yu Mei membuka bajunya, kulit putihnya yang halus benar-benar terlihat sangat sempurna membuat Li Yuan terpesona secara emosional dalam naluri kelelakiannya. Duduklah dalam posisi sila, ucap Li Yuan kemudian. Apakah harus seperti ini cara melakukannya? Tanya Yu Mei kebingungan. Ia adalah wanita yang masih murni, tidak mengerti hubungan antara wanita dan pria. Hanya saja kali ini ia tidak bisa menolaknya, Li Yuan adalah lelaki yang memiliki hak veto atas tubuhnya. Lagi pula kini sebagian tubuhnya sudah terekspos, meski malu ia akhirnya menuruti kemauan lelaki yang sudah menjadi suaminya tersebut. Yu Mei kemudian duduk sila, memejamkan kedua matanya dan menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh Li Yuan. Namun detik berikutnya ia merasakan tapak hangat menyentuh punggungnya, sebuah rasa nyaman membuatnya larut dalam kondisi seperti ia akan menuju keabadian. Rasa gelisah dan perasaan yang tidak menentu kini melebur, ada kehangatan dalam jiwanya yang semakin lama semakin kuat. Energi yang diberikan oleh Li Yuan mengalir ke dalam tubuhnya dengan sempurna, berkumpul dalam dantiannya dan membangun lautan energi yang sangat dahsyat. Hingga beberapa saat kemudian kekuatan yang tak tertahankan seperti tertarik dari dasar terdalam lautan energinya, lalu bergerak dengan ganas melalui jaringan meridiannya dan berputar kembali ke seluruh titik-titik meridian kecil lainnya. Merasakan energi yang begitu kuat terisi di seluruh inti energinya, membuat Yu Mei melakukan terobosan. Namun hal tersebut masih terus berlanjut hingga Li Yuan melepaskan bantuan energinya. Apa yang baru saja dilakukan oleh Li Yuan adalah untuk merangsang kekuatan terpendam yang dimiliki oleh wanita yang kini sudah menjadi istrinya tersebut. Sejak bertemu kembali dengan Yu Mei di bukit pertama, Li Yuan sudah merasakan kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh Yu Mei. Selama ini kekuatan tersebut tersembunyi di lautan kesadarannya, ia belum mampu mengaktifkan kekuatan tersebut meski sudah berhasil mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Hal ini tentu bisa dipelajari jika Yu Mei belajar dengan tekun di bukit kedua seperti yang selama ini ia lakukan. Namun sekarang Yu Mei adalah wanita Li Yuan jadi tidak mungkin jika Li Yuan tidak membantu wanitanya sendiri. Li Yuan kemudian membersihkan diri menuju kamar mandi yang berada di dalam kamar istrinya, sementara Yu Mei masih tenggelam dalam latihan yang seperti baru ia rasakan. Selama beberapa saat selanjutnya, Yu Mei kembali menerobos beberapa kali lagi. Li Yuan yang sudah berada di dalam kamarnya kembali hanya menatap kagum ke arah wanita cantik yang tampak setengah telanjang tersebut. Meraih kebahagiaan. Tidak mau mengganggu istrinya yang tengah serius, di bawah cahaya gelap akhirnya Li Yuan mulai membaringkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Wangi yang khas menyeruak ke hidung Li Yuan menciptakan sensasi bertabur bunga. Tak mau hal ini mengganggu pikirannya, ia segera memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Sementara itu Yu Mei yang sudah beberapa kali menerobos segala mengakhirinya, ia membuka matanya dan melirik seorang pria yang sudah menjadi suaminya tersebut. Maaf aku mengabaikanmu, gumam Yu Mei sambil bangkit dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
Setelah merasakan kesegaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kini ia memiliki pandangan yang lebih cerah serta kekuatan internal yang meletup-letup di dalam tubuhnya. Ia memandang ke arah suaminya dengan penuh rasa cinta, baru saja ia melakukan terobosan berkat bantuan Li Yuan. Detik berikutnya Yu Mei segera menanggalkan seluruh pakaiannya, lalu menggigit bibir bawahnya perlahan sebelum masuk ke dalam selimut yang membungkus tubuh suaminya. Setelah mengumpulkan seluruh keberanian, Yu Mei memeluk tubuh Li Yuan dengan hangat. Rasa kasih sayang yang tulus mengalir dalam setiap sentuhannya. Li Yuan menyadari sesuatu yang menghangatkan tubuhnya dan segera ia membuka matanya, menyadari dua buah benda lembut sedang menindihnya membuat dirinya terkesiap. Pada saat bersamaan sepasang mata indah tengah menatapnya dengan mesra, senyuman menggoda pun datang dari bibir yang mereka indah. Li Yuan ingin mengatakan sesuatu, namun sebuah gerakan menutup mulutnya. Bibir tipis Yu Mei telah mendarat tepat di antara rongga mulutnya, merasakan hawa hangat yang mengalir membuat Li Yuan merasakan aura pendekar dewa dari tubuh istrinya tersebut. Merasa pihak lawan sudah bertindak, maka Li Yuan pun melakukan aksi balasan untuk menyeimbangkan permainan. Seperti sudah berada pada porosnya, sepasang suami istri itu pun mengisi malam dengan aktivitas layaknya hubungan suami istri. Di sisi lain, beberapa orang pun sudah melakukan terobosan pencapaian tingkatan yang baru, termasuk Raja Yu yang kini berada di ranah pendekar langit. Keadaan ini benar-benar membuatnya senang, ke depan ia hanya perlu lebih sering berkultivasi untuk terus meningkatkan kekuatannya. Para murid inti seperti Muji dan yang lainnya pun mengalami hal yang sama, setelah menelan pil dari tetua utama Bukit Kelima kekuatan mereka melejit. Kini mereka berada di ranah pendekar dewa sesuai dengan kualifikasi yang diutarakan oleh Li Yuan sebelumnya yang merupakan tetua utama. Beragam pujian mengalir di tengah malam yang sunyi, seperti untaian doa yang terbang menuju langit. Semua bersyukur, pencapaian besar mereka terima berkat bantuan sebuah pil yang sangat luar biasa efeknya. Mereka semakin mengagumi sosok Li Yuan yang memiliki banyak pencapaian di usianya yang masih muda, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tetapi ia membuat orang lain menjadi berguna untuk sesama. Li Yuan tentu saja menyadari adanya peningkatan kekuatan dari banyak orang di malam ini, namun ia tidak sedang larut pada kondisi yang ia rencanakan sebelumnya. Saat ini ia sedang menjinakkan sesuatu yang membuatnya merasa jika hidup perlu lebih lama, merasakan kebahagiaan sesungguhnya dengan rasa saling memiliki yang kuat. Yu Mei masih begitu bersemangat, apalagi saat Li Yuan mengatakan jika besok ia akan ke kota Qiang seolah setiap detik enggan ia lewati dengan percuma. Sementara itu di kota Qiang, di tengah malam beberapa orang yang dikirim oleh naga biru sudah tiba. Mereka terdiri dari 5 orang pendekar ahli yang dipimpin oleh Chang Rui, tangan kanan naga biru yang secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan Xiao Yi. Kelima orang kepercayaan naga biru tersebut membagi 2 kelompok kecil, 3 orang bertugas mengawasi keluarga ayahnya Li Yuan dan 2 lainnya berjaga di sekitar paviliun angsa mas. Mereka semua mengetahui jika orang yang dijaga kali ini adalah orang-orang berharga dari tuan muda mereka di Aula Naga, jadi mereka akan mempertaruhkan segalanya untuk tugas yang mereka emban. Pada keesokan harinya, di Istana Kerajaan Wang terjadi pembicaraan antar keluarga inti kerajaan. Mereka sedang membicarakan tentang kemunculan tuan muda Aula Naga, kabar yang masih berupa informasi sepihak itu membuat Raja Wang Xiet dan putrinya merasa gembira. Wang Yue adalah wanita yang telah mendapati ikatan kontrak pernikahan dengan tuan muda Aula Naga. Sebagai murid dari orang yang telah menolong keluarga Wang sebelumnya, Putri Wang Yue terobsesi dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh tuan muda tersebut. Tidak peduli bagaimana keadaannya, ia tidak keberatan dengan kontrak pernikahannya tersebut. Putri Wang Yue hanya berpikiran jika apa yang ia lakukan adalah untuk keluarganya, dukungan dari Aula Naga sangat ia butuhkan agar keluarga Wang dapat bertahan lebih lama lagi menguasai wilayah timur. Sebagai putri keluarga kerajaan Wang ia sangat bangga dengan kontrak pernikahan yang ia miliki dengan tuan muda Aula Naga. Meskipun Wang Yue belum bertemu langsung dengan tuan muda Aula Naga ia sudah merasa takdirnya sangat beruntung. Ayah, kapan tuan muda Aula Naga akan datang? Wang Yue bertanya dengan tidak sabar. Menurut kabar yang ayah terima, tuan muda masih berada di kota Qianxi. Saat ini ia sudah mendapatkan pengakuan dari penguasa naga biru, salah seorang jenderal terkuat Aula Naga, ucap Wang Xiet sambil mengelus jenggotnya. Raja Wang Xiet mengetahui informasi terbatas, ia tidak tahu jika tuan muda Aula Naga adalah Li Yuan yang memiliki identitas sebagai tetua utama Bukit Kelima Sekte Raja Wali Emas. Seluruh informasi yang ia dapatkan juga tidak terlepas dari Naga Merah, salah satu penguasa Aula Naga yang berada di wilayah timur. Raja Wang dan Naga Merah memiliki kedekatan kekeluargaan, kebetulan nama asli Naga Merah adalah Wang Li Hao yang berasal dari keluarga Wang.
Sementara Wang Xialan tidak begitu seantusias adiknya, saat ini ia sudah tidak sabar ingin segera memiliki Xiao Yi. Wanita cantik yang berasal dari keluarga Xiao, pengelola bisnis terkenal di kota Qiang. 1. Ayah, bagaimana dengan rencana pernikahanku dengan putri keluarga Xiao? Tanya Wang Xialan. Kamu tidak perlu cemas, tidak ada keluarga yang berani menolak lamaran kerajaan, Wang Xiet berkata dengan santai. Sudah beberapa hari dari lamaran, namun keluarga Xiao belum datang ke istana untuk membicarakan hari baik pernikahan, keluh Wang Xialan dengan sedikit cemas. Bukankah ia hanya sendiri di kota Qiang? Sebaiknya bawa paksa saja jika ia tidak bisa menghargai niat baik keluarga kerajaan, cetus Wang Yue memberi ide. Wang Xialan seperti tercerahkan, ia sudah terlalu baik telah menunggu selama beberapa hari ini. Sekarang atau nanti Xiao Yi akan menjadi miliknya. Apakah kau punya saran? Tanya Wang Xialan kepada adiknya. Kebetulan siang ini aku akan ke kota Qiang, aku juga memiliki sebuah tempat peristirahatan di sana. Aku akan membawakan gadis itu ke sana, maka kau bisa bertindak bebas di tempat itu, ucap Wang Yue dengan senyum jahil. Ide yang bagus, aku juga akan menyiapkan perjalanan ke kota Qiang, ujar Wang Xialan penuh semangat. Sementara Wang Xiet hanya menggelengkan kepalanya, ia tidak peduli dengan tindakan putra-putrinya yang selama ini dimanja dan bebas melakukan apapun. Selama itu menyangkut kebahagiaan mereka maka Raja Wang Xiet ikut mendukungnya dan akan memaksa pihak lain untuk mengikutinya. Rencana keji Putri Wang Yue. Tidak lama kemudian, Putri Wang Yue bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota Qiang. Ia ingin beristirahat sambil menikmati pemandian air panas di salah satu kediaman pribadinya. Selain itu ia juga ingin menyenangkan kakaknya dengan mendapatkan nona muda yang terkenal angkuh di paviliun angsa mas. Pengawal, siapkan orang-orang terbaik untuk pergi bersamaku, Wang Yue segera membuat pengaturan. Baik Tuan Putri, seorang pengawal senior menjawab dengan hormat. Setelah semuanya siap, Putri Wang Yue segera berangkat. Ia ingin memastikan sesuatunya lebih awal sambil menunggu kakaknya. Di tempat tersebut Wang Yue juga memiliki seorang pria yang selama ini menjadi kekasih rahasianya, dia adalah seorang putra penguasa kota Qiang. Jadi meskipun Wang Yue terlihat murni di luar, namun ia adalah wanita yang memiliki keperluan khusus dalam memuaskan dirinya. 1. Ibu kota kerajaan terletak di kota Nancang, berjarak cukup jauh dari kota Qiang. Dengan keberadaan istana kerajaan serta sekte pedang biru menjadikan kota Nancang menjadi kota bisnis yang paling maju di wilayah timur. Orang-orang dari keluarga Xiao melakukan transaksi bisnis di kota ini, meskipun mereka berasal dari keluarga kaya namun tidak memiliki kekuatan apapun di bawah tekanan kerajaan. Sebagai seorang patriark keluarga, Xiao Sugang merasa tidak berdaya saat putrinya dilirik oleh Pangeran Wang Yihan yang terkenal sering mempermainkan wanita. Tekanan dari Pangeran Wang tersebut membuat keluarga Xiao mengalami banyak kerugian. Beberapa bisnis keluarga Xiao di ibu kota tutup dan paviliun angsa mas pusat pun kini berada dalam kondisi hampir bangkrut. Kapan Xiao Yi akan ke ibu kota? Tanya Xiao Sugang kepada asistennya. Seharusnya hari ini adalah batas terakhir untuk nona muda berada di kota Qiang, jawab kepala pelayan rumah tangga dengan hormat. Sebenarnya aku tidak tega jika harus mengorbankan kebahagiaan putriku untuk diserahkan kepada pangeran laknat tersebut. Namun jika hal ini tidak dilakukan maka seluruh keluarga Xiao akan musnah, aku tidak bisa menghadapi makam leluhur jika seluruh anggota keluarga Xiao hancur, Xiao Sugang berkata tanpa daya. Kepala pelayan tampak terdiam, ia juga merasakan sesuatu yang serba sulit. Dari masih remaja Xiao Yi sudah diberikan kebebasan untuk mengelola bisnis keluarga. Bahkan di bawah pengaturannya, paviliun angsa mas kota Qiang mencatatkan torehan prestasi yang mengagumkan. Keputusan ini sangat sulit untuk nona muda, apalagi saat ia diancam jika Tuan Li Fu akan diserahkan kepada keluarga Liu membuatnya sangat tertekan. Tampak nona muda tidak mempedulikan apapun, namun jika itu dikaitkan dengan Tuan Li Fu sepertinya itu menjadi titik lemah nona besar, ungkap kepala pelayan. Apakah kau sudah menyelidiki hal tersebut? Xiao Sugang juga heran, kenapa putrinya begitu peduli pada orang lain. Xiao Sugang jelas tahu, sebelumnya Xiao Yi mengatakan akan bunuh diri jika dipaksa menikah dengan Pangeran Wang Xialan. Tetapi kini ia terlihat melunak saat ancaman ditujukan kepada keluarga Li Fu. Seharusnya orang itu memiliki seorang putra yang jenius, namun ia menghilang tanpa jejak 5 tahun silam. Banyak pihak mengatakan jika pemuda itu dihabisi oleh keluarga Liu dan juga kelompok 7 hantu yang memburunya. Namun hingga saat ini sepertinya Nona Xiao Yi masih percaya jika pemuda itu masih hidup dan akan kembali untuk merubah keadaan, ungkap kepala pelayan, ia mengatakan sesuatu secara detail. Menarik. Putriku memang memiliki jalan pemikirannya yang keras,
pantas saja ia berhasil menjadi nona muda paviliun angsa emas yang sukses. Adapun tentang pemuda tersebut sepertinya juga sangat istimewa, mampu membuat putriku bertindak seperti itu, Xiao Sugang berkata penuh minat, namun ia tidak memiliki waktu untuk menahan keadaan lebih lama. Xiao Yi juga dapat dikatakan cemerlang, ia bisa mengembangkan kekuatannya sendiri tanpa dibantu oleh ayahnya. Sehingga tindakan Xiao Yi yang telah melindungi ayah Li Yuan, tidak melibatkan keluarga Xiao secara keseluruhan. Bahkan karena perbuatannya tersebut, Xiao Yi mendapatkan kecaman dari anggota keluarga Xiao lainnya. Hal ini dikarenakan kebangkitan keluarga Liu dan kehancuran keluarga Li. Pihak keluarga Xiao berpikiran, sebagai seorang pebisnis maka tidak seharusnya memihak. Namun dengan sikap keras kepala Xiao Yi yang melindungi Li Fu dari ancaman klan Liu membuat keluarga Xiao merasa sakit kepala. Kini dengan keadaan yang menimpa Xiao Yi, banyak anggota keluarga yang semakin tidak bersimpati kepadanya. Termasuk Xiao Qian, seorang wanita muda yang berambisi untuk menguasai paviliun angsa emas kota Qiang. Demi menggulingkan Xiao Yi dari posisi penanggung jawab, maka ia berkolusi dengan Pangeran Wang Xialan untuk menyingkirkan Xiao Yi. Wang Xialan sangat menyukai Xiao Yi, sebagai seorang pecinta wanita ia sangat terobsesi untuk memiliki Xiao Yi dengan berbagai cara. Sebagai seorang pangeran, ia tidak segan-segan menekan keluarga Xiao ke titik yang membuatnya hancur, tetapi jika Xiao Yi menikah dengan Pangeran Wang maka keluarga Xiao tidak hanya dapat bertahan melainkan berkembang menjadi keluarga yang makmur di seluruh wilayah timur. Saat ini di istana kerajaan Yu, tampak Lin Bao dan Lin Dan sedang bersiap. Keduanya mengetahui jika pagi ini tuan muda akan berkunjung ke kota Qiang, kota kelahiran sekaligus tempat di mana ayahnya berada. Yuan Gege, bolehkah aku ikut denganmu? Tanya Yu Mei dengan nada memohon. Perjalanan kali ini agak tergesa-gesa, beberapa orang ingin mencelakakan keluargaku. Jika situasi kota Qiang sudah stabil maka aku akan membawamu ke sana untuk mengenal keluargaku. Li Yuan menenangkan Yu Mei, ia dapat merasakan keengganan di dalam diri wanitanya tersebut. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Yu Mei. Keluarga kerajaan Wang berusaha menekan keluarga Xiao dan mengancam akan menyerahkan keluargaku kepada klan Liu sebagai pesaingnya, ungkap Li Yuan dengan jujur. Keluarga Liu. Bukankah itu berarti pertarungan Yuan Gege dengan Liu Xiong sebelumnya berhubungan dengan konflik keluarga? Yu Mei mencoba menebaknya, ia mulai mengerti konflik klan Li dengan klan Liu. Benar, itu ada hubungannya. Ada beberapa hal yang perlu aku tuntaskan di kota Qiang dan juga ibu kota kerajaan, ucap Li Yuan. Baiklah jika begitu, itu juga pasti ada hubungannya dengan wanita itu kan? Ujar Yu Mei dengan nada cemburu. Xiao Yi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ia memiliki kesan yang baik selama beberapa tahun terakhir, ucap Li Yuan dengan nada tenang. Mendengar nama Xiao Yi membuat Yu Mei terdiam, meski ia tidak mengenalnya namun ia yakin jika suaminya adalah lelaki yang bisa dipercaya. Apakah kamu mau mengetahui sebuah rahasia? Ucap Li Yuan sambil tersenyum menggoda. Apa itu? Tanya Yu Mei penasaran. Sebenarnya aku memiliki 5 kontrak pernikahan dengan 5 orang putri raja. Aku saat ini tidak berdaya, memiliki 5 orang istri sepertinya akan menghabiskan seluruh usiaku di tempat tidur. Li Yuan berkata seperti tidak berdaya, namun ada senyum jahil tersirat. Tidak apa-apa jika Yuan Gege tetap mempertahankan Nona Xiao Yi, tapi jangan dengan putri lainnya, ucap Yu Mei sambil meruncingkan bibir tipisnya. Ya, aku akan mengakhiri apa yang tidak perlu dan mempertahankan yang sudah ada, ucap Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan oleh Li Yuan pernah didengar oleh Yu Mei dari ayahnya di masa lalu, namun ayahnya selalu berkata wajar jika seorang lelaki hebat memiliki lebih dari satu wanita. Hal ini juga mengacu pada dirinya, sebagai seorang raja ia memiliki 2 orang istri.